Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Sugandi Miharja dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah BK Industri dengan topik pembahasan penelitian BK Industri. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2, dimulai dari saya, Fani Oktaviani, lalu ada Fadia Yulanda, Fajar Kurnia, dan Fatima Tijasa. Dalam presentasi kali ini ada 4 agenda, yaitu yang pertama pembukaan yang telah saya buka, yang kedua yaitu pemaparan materi, yang ketiga tanya jawab, dan yang keempat yaitu penutupan. Baik, langsung saja ke agenda yang kedua yaitu pemaparan materi. Yang pembahasan pertamanya yaitu tentang ranah penelitian BK yang akan disampaikan oleh rekan kami Fadia Yulanda. Kepada Fadia dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan coba menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai ranah penelitian bimbingan dan konseling industri. BK Industri sendiri yaitu menerapkan prinsip-prinsip ilmu perilaku pada lingkungan kerja. Nah, tujuan BK Industri ini untuk meningkatkan performa karyawan serta organisasi tempat mereka bekerja dengan mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai perilaku. Perbedaan yang mendasar antara BK Industri dengan bidang keilmu lainnya terdapat pada penerapan beberapa prinsip. Contohnya yaitu teori behavioral digunakan untuk mengembangkan program pelatihan serta penguatan. Nah, sedangkan teori psikologi sosial sendiri mengkaji mengenai pembentukan tim dan konflik pada karyawan. Perbedaan kedua yaitu BK Industri fokus meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi individu yang ada dalam suatu organisasi, sehingga program dirancang untuk pengembangan individu. Perbedaan lainnya yang membedakan BK Industri BK Industri sendiri yaitu fokus meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi individu yang ada dalam suatu organisasi. Maaf sebelumnya. Perbedaan lain yang membedakan yaitu BK Industri sendiri didasari oleh penelitian terhadap kondisi lingkungan kerja yang mana hasil dari temuan tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kualitas serta efektivitas organisasi. Yang selanjutnya, pendekatan industrial ini menekankan pada menentukan kompetisi yang dibutuhkan suatu pekerjaan, memperkerjakan karyawan yang memiliki kompetisi pada pekerjaan tersebut, serta meningkatkan kinerja karyawan melalui program pelatihan. Nah, pendekatan organisasi berfokus pada struktur organisasi, budaya organisasi, menyediakan lingkungan kerja yang memotivasi, serta meningkatkan kenyamanan karyawan. Nah, yang selanjutnya itu yang pertama yaitu mengenai perilaku personal, terkait dengan analisa jabatan, merekrut karyawan, menyeleksi karyawan, menentukan tingkatan gaji, training, dan mengevaluasi kinerja karyawan. Yang kedua yaitu perilaku keorganisasian, terkait dengan isu kepemimpinan, kepuasan kerja, motivasi karyawan, komunikasi dalam organisasi, mengatasi konflik dalam organisasi, perubahan organisasi, dan proses pengelompokan dalam organisasi. Nah, yang terakhir yaitu ada faktor manusia dan ergonomik, yaitu terkait dengan desain tempat kerja, hubungan manusia dengan mesin, ergonomik, kelelahan fisik serta stres. Pelaku pada bidang ini bekerja sama dengan profesional lainnya untuk merancang suatu tempat kerja yang aman serta efisien. Baik, mungkin hanya sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fadia yang telah mempresentasikan materi mengenai ranah penelitian BK Industri. Untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai pendidikan dan penelitian BK Industri yang akan disampaikan oleh rekan kami Fajar Kurnia. Kepada Fajar dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya ada kan? Ada. Oke. Ada. Yang selanjutnya yaitu pendidikan dan penelitian BK Industri. Nah, jenis program pendidikan BK Industri bagi sarjana ada dua, yaitu yang pertama Master Degree Program.
yaitu memperoleh Master Konseling Industri membutuhkan waktu per 2 tahun setelah selesai gelar sarjana. Lalu yang kedua, doktoral program. 2 tahun pertama dari program doktor melibatkan atau mengambil berbagai macam mata kuliah di bidang bimbingan dan konseling. Yang selanjutnya, kegunaan penelitian BK Industri yang pertama yaitu ada answering question and making decision, yaitu hasil penelitian yang telah dilakukan pada suatu perusahaan dapat digunakan untuk mengefisienkan kinerja serta meningkatkan performa perusahaan. Lalu yang kedua yaitu research and everyday life, penelitian yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di tempat kerja. Pemahaman akan penelitian dapat membantu untuk mendengarkan secara kritis dan menganalisis berbagai studi untuk dapat membuat keputusan yang lebih cerdas. Lalu yang selanjutnya, common sense is often wrong. Terkadang ada keinginan untuk tidak melakukan penelitian karena jawaban dari suatu pertanyaan adalah common sense. Common sense tidak terlalu umum dan sering salah sehingga harus dibuktikan kebenarannya. Lalu yang selanjutnya, pertimbangan penelitian BK Industri mencakup ada ideas, hipotesis, and teori. Lalu yang selanjutnya, literatur atau review. Yang selanjutnya, ada langkah pertama untuk melakukan penelitian adalah memutuskan apa yang ingin diteliti. Setiap orang adalah peneliti di dalam hati. Sekali pertanyaan dilontarkan, maka langkah selanjutnya adalah menyusun hipotesis. Hipotesis biasanya didasarkan oleh suatu teori, penelitian sebelumnya, dan juga logika. Lalu yang selanjutnya, meskipun hasil studi mendukung hipotesis, tetapi penting untuk menentukan mengapa hipotesis tersebut benar. Dapat dilakukan dengan membandingkan teori yang tepat untuk menjelaskan hipotesis. Dengan demikian, kemampuan untuk memahami dan menggunakan teori yang paling baik, kemungkinan untuk mengembangkan metode baru untuk meningkatkan produktivitas bagi peneliti. Terkadang sulit untuk memutuskan hipotesis karena prediksi yang tidak sejalan. Nah, lanjut, ketika ide itu sudah terbentuk, maka langkah selanjutnya adalah mencari literatur untuk penelitian serupa. Hal itu penting untuk mengarahkan kepada beberapa ide bagus untuk mengembangkan peneliti meskipun tidak menjawab secara langsung pertanyaannya. Nah, lanjut. 4 jenis literatur yang sering dijumpai. Yang pertama yaitu ada jurnal, publication, trade magazine, dan majalah. Nah, jurnal terdiri dari artikel yang ditulis oleh para peneliti langsung melaporkan hasil suatu penelitian. Lalu jurnal bisa sulit untuk dibaca dan membosankan, tapi merupakan sumber informasi yang terbaik dan sangat akurat tentang berbagai topik. Nah, lalu Brigade Publication dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara akademis dan helpful work. Atau artikel dalam publikasi ini biasanya dituliskan oleh profesional atau profesor tentang topik yang menarik untuk praktis. Tetapi mereka tidak formal atau kompleks secara statistik, seperti artikel dalam jurnal. Lalu yang selanjutnya, trade magazine. Artikel yang biasanya ditulis oleh penulis profesional yang telah mengembangkan keahlian di bidang tertentu. Nah, pembaca utama majalah perdagangan adalah praktis di lapangan. Majalah dirancang untuk menghibur serta menginformasikan sesuatu. Nah, majalah merupakan sumber yang baik untuk ide, tetapi sumber mengerikan untuk digunakan dalam mendukung hipotesis ilmiah. Artikel majalah sering ditulis oleh penulis profesional yang tidak memiliki pelatihan pada suatu topik dan memiliki keahlian yang kurang pada hal yang mereka tulis. Lanjut. Mungkin sekian dari saya. Silakan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Fajar yang telah mempresentasikan pendidikan dan penelitian BK Industri. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu penelitian BK Industri yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk tempat penelitian BK Industri terbagi kepada 2, yaitu penelitian laboratorium dan penelitian lapangan.
Penelitian lapangan ini lebih banyak digunakan sebanyak 67% dibandingkan penelitian laboratorium yang hanya 33%. Lanjut. Untuk dari segi pengertian, penelitian laboratorium yaitu penelitian yang dilaksanakan pada tempat tertentu, yaitu kalau di BK Industri ini seperti di ruang BK atau di ruang HRD. Dan biasanya bersifat eksperimen atau percobaan, yaitu yang belum pasti. Lanjut. Untuk ciri-ciri penelitian laboratorium yaitu ada 4. Yang pertama, eksperimental. Eksperimental ini yaitu suatu tindakan percobaan untuk mengecek sebab akibat dari sesuatu. Yang kedua yaitu siswa sebagai peserta. Hal ini dikarenakan para siswa atau mahasiswa ini biasanya lebih memiliki waktu luang untuk datang ke ruangan BK daripada seorang karyawan yang notabene lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja. Yang ketiga yaitu observasional atau pengamatan, yaitu dilakukan terhadap suatu objek untuk merasakan dan memahami sesuatu sehingga didapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan. Untuk yang keempat yaitu dilakukan di universitas atau sekolah. Ini kembali lagi ke poin yang 2 tadi, yaitu karena para siswa lebih mempunyai banyak waktu, juga di universitas dan sekolah itu lebih mudah untuk membuat ruangan khusus. Lanjut. Untuk penelitian laboratorium ini, kelebihannya yaitu peneliti mampu mengatur banyak variabel yang bukan merupakan hal yang ingin diteliti. Variabel di sini yaitu contohnya seperti aspek yang jadi terpilihnya calon karyawan yaitu S1 dan juga mempunyai kemampuan komputer. Tetapi dengan penelitian laboratorium ini bisa ditambahkan seperti harus tampan atau putih, juga tinggi. Untuk kekurangannya yaitu external validity atau generalizability dari hasil-hasilnya terhadap organisasi dalam dunia nyata. Yaitu ini secara sederhananya terlalu terkukung pada data yang ada, padahal tidak tahu keadaan di dunia nyata itu seperti apa. Seperti contohnya karyawan menulis dalam resume dia itu lulus S1 juga melampirkan ijazah, padahal tidak tahu itu bisa saja ijazah dari hasil ITB. Lanjut. Untuk contoh penelitian laboratorium, contohnya di perusahaan, yaitu metode seleksi karyawan dengan melihat resume pelamar dan interviewnya, kemudian berpendapat terhadap pelamar yang memungkinkan, yaitu dipilih yang sesuai kualifikasi. Lanjut. Untuk dari segi pengertian penelitian lapangan, yaitu penelitian yang langsung dilaksanakan di lapangan atau pada responden. Jadi tidak ada perantara apapun karena langsung kepada responden berhadapan dan langsung diteliti. Lanjut. Untuk ciri-ciri penelitian lapangan yaitu yang pertama, non-eksperimental, ini kebalikan dari laboratorium tadi. Jadi lapangan tidak melakukan percobaan apapun karena langsung berhadapan dengan responden. Yang kedua yaitu karyawan sebagai peserta. Penelitian lapangan ini sering digunakan untuk melihat proses kemampuan karyawan. Apakah karyawan ini layak untuk naik jabatan atau tidak. Yang ketiga yaitu sistematis, yaitu segala usaha untuk menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis. Yang keempat yaitu dilakukan di lapangan. Seperti pengertiannya, penelitian ini tidak membutuhkan data yang tertulis seperti laboratorium, tetapi langsung meneliti dengan datang ke lapangan atau langsung berhadapan dengan responden. Sudah. Untuk penelitian lapangan, kelebihannya yaitu external validity tidak dikontrol, bahkan sampai penelitian lapangan kehilangan kuasa untuk mengatur extraneous variabel yang tidak menjadi perhatian peneliti. Jadi maksudnya yaitu variabel-variabel tidak dikontrol seperti laboratorium tadi, sehingga lebih mudah mendapatkan informasi-informasi lebih banyak dibandingkan laboratorium. Untuk kekurangannya yaitu penggunaan informed consent. Ini itu artinya surat persetujuan, karena akan banyak orang yang tidak menyetujui dirinya untuk diteliti. Jika sudah tahu dirinya sedang diteliti, maka perilaku mereka akan berubah, yaitu dibuat-buat karena ingin hasil penelitian untuk mereka itu bagus. Lanjut.
Untuk contoh penelitian di lapangan, yaitu di perusahaan, membuat penelitian mengenai ruang kantor superior yang lebih menarik untuk meningkatkan jumlah karyawan untuk datang ke ruangan tersebut. Baik, sekian pemaparan materi mengenai tempat penelitian BK Industri dari saya. Selanjutnya materi yang keempat, yaitu metode penelitian yang digunakan yang akan dipaparkan oleh saudara Fatimah Zahra. Kepada Fatimah Zahra dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam BK Industri. Nah, tadi kita sebelumnya sudah dipaparkan tentang cara menentukan tempat penelitian. Nah, langkah selanjutnya yaitu menentukan metode mana yang akan digunakan dalam penelitian tersebut. Nah, secara garis besar ada 5 jenis metode penelitian yang digunakan dalam BK Industri. Yang pertama itu metode eksperimen. Nah, metode eksperimen itu merupakan metode yang paling kuat dari seluruh metode yang lain karena hanya dalam metode eksperimen dapat ditentukan hubungan sebab dan akibatnya. Nah, terdapat 2 karakteristik yang menjelaskan metode eksperimen itu. Yang pertama, adanya manipulasi terhadap satu atau lebih variabel tetap. Yang kedua, terdapat random assessment terhadap subjek untuk menentukan kelompok apakah kelompok eksperimen atau kelompok kontrol. Nah, jika salah satu karakteristik tersebut ada yang hilang, maka penelitian tersebut itu tidak dapat dikatakan sebagai penelitian eksperimen, melainkan kuasi eksperimen, penelitian, survei, atau investigasi. Yang selanjutnya yaitu metode kuasi eksperimen. Nah, meskipun ya para peneliti lebih cenderung menggunakan eksperimen sebagai metodenya, tapi metode eksperimen itu tidak selalu mungkin untuk digunakan, maka dapat digunakan kuasi eksperimen. Kuasi eksperimen sendiri tidak menggunakan manipulasi. Nah, jadi jika tidak berhasil menggunakan hal yang menjadi fokus utama, maka dapat digunakan variabel lain yang lebih memungkinkan. Namun, meskipun begitu, tetap saja menghasilkan informasi yang lebih dibandingkan sebelum penelitian dilakukan. Nah, kuasi eksperimen ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi hasil dari program baru yang diimplementasikan oleh suatu organisasi. Lanjut. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian arsip. Nah, metode lain yang umum digunakan dalam konseling industri dan organisasi adalah penelitian arsip. Nah, penelitian ini itu menggunakan data yang sebelumnya telah dikumpulkan atau telah direkam atau dari arsip-arsip yang ada untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian. Contohnya, jika ingin mengetahui apa yang membedakan karyawan yang baik dan karyawan yang buruk, dapat dilihat dalam data personil si karyawannya itu sendiri untuk melihat apakah ada latar belakang karakter atau karakteristik yang umum yang tidak dimiliki oleh karyawan yang buruk. Nah, penelitian arsip ini memiliki banyak fitur yang menarik tentunya, seperti tidak mahal, tetapi juga memiliki beberapa keburukan atau kekurangan. Nah, kekurangannya itu yaitu hal yang dicatat dalam data tidak selalu akurat dan tidak selalu diperbarui. Lebih lagi, tipe data yang dibutuhkan itu oleh peneliti kadang tidak ada karena tidak pernah dicatat dari awal gitu. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, metode survei. Nah, dalam pelaksanaannya, metode survei ini dengan bertanya kepada orang-orang atau karyawan dalam beberapa topik yang ingin diteliti. Survei itu dapat menanyakan karyawan tentang etika mereka terhadap organisasi, direktur SDM tentang opini mereka terkait metode terbaik dalam melakukan rekrutmen, tentang kesuksesan pembuatan pusat pengasuhan anak mereka. Nah, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan agar pertanyaan survei yang dihasilkan itu baik, yaitu pertanyaannya itu harus mudah dimengerti, tidak berbelit-belit, menggunakan bahasa yang sederhana, juga tidak menggunakan situasi yang tidak lazim atau tidak terlalu panjang atau pendek. Nah, kata-kata yang digunakan juga harus mendapatkan perhatian yang khusus.
Yang selanjutnya yaitu metode meta-analisis. Nah, metode meta-analisis sendiri yaitu metode statistik untuk mencari kesimpulan berdasarkan penelitian sebelumnya. Ilmuwan akan menentukan effect size atau ukuran efek dari setiap artikel dan kemudian itu mencari rata-rata statistik dari effect size pada semua artikel. Nah, dari hasil analisis meta-analisis itu disebut dengan main effect size yang mengindikasikan efektivitas dari beberapa variabel. Yang lanjut, yaitu correlation coefficient. Nah, digunakan sebagai effect size ketika ilmuwan tertarik pada hubungan antara dua variabel dan mayoritas tadi menggunakan korelasi dalam tes statistik mereka. Lanjut. B yang kedua itu difference scores. Itu digunakan sebagai effect size ketika ilmuwan mencari perbedaan di antara dua kelompok. Nah, ketika mengaplikasikan efek size pada suatu situasi, perlu mengetahui standar deviasi dari variabel pada pertanyaan standar deviasi ini. Kemudian dikalikan dengan efek size dari meta-analisis untuk menghasilkan skor. Yang lanjut. Yang selanjutnya yaitu subject sampling. Nah, metode memilih sampel ini biasanya dipengaruhi oleh keadaan alami suatu organisasi itu sendiri. Nah, suatu organisasi kecil biasanya akan menggunakan seluruh pegawainya untuk dijadikan sampel agar lebih merepresentasikan populasi. Nah, sedangkan organisasi besar akan memilih beberapa pegawai untuk berpartisipasi dalam studi dibandingkan dengan melibatkan seluruh pegawai. Lanjut. Yang keempat yaitu running the study. Nah, untuk ketika subjek telah selesai berpartisipasi, subjek itu harus debrief. Sepertinya saudari Fatimah Zahra terganggu jaringan, jadi langsung saja ke materi yang terakhir yaitu etik industrial yang akan disampaikan oleh saudari Fadia Yunani. Kepada Fadia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi terakhir yaitu yang kelima mengenai etik industrial. Organisasi dan pegawai dihadapkan dengan dilema etik, di mana situasi ambigu yang memerlukan keputusan personal tentang apa yang benar dan apa yang salah, karena tidak ada aturan yang menuntut pada pemilihan keputusan. Nah, individu sering menggunakan nilai moral dan personal yang sering menuntun pada perbedaan keputusan pada orang yang berbeda di situasi yang sama. Ada dua tipe dilema etik dalam hidup, yakni tipe A dan tipe B. Yang pertama yaitu tipe A. Dilema tipe A menunjukkan
ketidaktentuan yang tinggi pada apa yang baik dan buruk. Tidak terlihat solusi yang terbaik dan setiap keputusan memiliki konsekuensi positif dan negatif. Yang kedua yaitu tipe B. Dilema tipe B ini juga disebut rationalizing dilemmas. Perbedaan antara salah dan benar jauh lebih jelas daripada tipe A. Biasanya individu tahu apa yang benar namun memiliki solusi yang lebih menguntungkan dirinya sendiri. Contohnya yaitu ketika akan menjual mobil ketika akan menjual mobil, tidak akan memberitahu calon pembeli berbagai masalah yang pernah dialami pada mobil, karena hal itu menguntungkan sebagai penjual. Nah, tipe B disebut rational dilemmas karena individu merasionalisasikan bahwa mereka benar dengan mengatakan bahwa semua orang melakukan hal yang sama. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saudari kalian telah menerangkan ethics in industrial. Sekarang saya kembalikan lagi ke Fatimah Tujahra yang tadi terkendala koneksi. Kepada Fatimah Tujahra dipersilakan. Terima kasih kepada moderator dan mohon maaf kepada teman-teman semua dan juga kepada Bapak dosen karena terkendala sedikit koneksi, akhirnya terputus. Materi yang terakhir ya itu tentang dari meta analisis, dari metode penelitian yang biasanya digunakan dalam BK industri itu yang terakhir. Lanjut yaitu statistical analysis. Nah, setelah semua data terkumpul, hasilnya itu dianalisis secara statistik. Nah, analisis statistik ini membantu menentukan seberapa level signifikan dari hasil penelitian tersebut. Nah, level signifikansi ini memberitahu statistikal signifikan dari studi dan effect size memberitahukan praktikal signifikan dari studi. Mungkin sekian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Fatimah Tujahra yang telah menerangkan tentang metode penelitian yang digunakan. Alhamdulillah untuk pemaparan materi telah selesai. Untuk yang selanjutnya yaitu agenda tanya jawab. Kami membuka 2 sesi, yaitu setiap sesinya 2 pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Izin bertanya. Baik, silakan, Fadila. Sebelumnya kan sudah sebelumnya saya ini ya sudah dijelaskan mengenai kekurangan yang ada pada penelitian yang dilakukan di lapangan. Ada kekurangan, salah satu kekurangannya penggunaan informed consent. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasi kekurangan ini agar observan tuh bisa mendapatkan hasil penelitian yang objektif dan sesuai dengan fakta yang ada? Terima kasih. Baik, terima kasih saudari Fadila. Untuk teman-teman yang lainnya ingin bertanya, silahkan, ada 1 pertanyaan lagi.
Baik, sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya, juga sambil menunggu kami dari kelompok 2 untuk mendiskusikan jawabannya, apabila ada teman-teman yang ingin menambahkan atau berpendapat, dipersilahkan. Pertanyaannya yaitu, kekurangan dari penelitian lapangan informed consent, bagaimana cara mengatasinya agar tetap objektif? Permisi, mau izin bertanya. Baik, silahkan Saudari Celia. Di penelitian laboratorium itu disebutkan salah satu kekurangannya yaitu external validity atau generalist ability dari hasil-hasilnya terhadap organisasi dalam dunia nyata. Bisa lebih dijelaskan maksud dari external validity atau generalized ability itu maksudnya gimana gitu, kekurangan itu tuh. Terima kasih sebelumnya.
Izin menjawab.
Silahkan, Saudari Izin Fatimah Zahra. pertanyaan dari ini ya dari Fadilah ya tadi yang tentang informed consent. Informed consent itu sendiri kan seperti persetujuan untuk penelitian gitu ya. Nah, gimana cara kan kalau misalkan ada apa namanya kalau ada persetujuan seperti itu, kadang kan nanti si objek si partisipannya itu jadi nggak objektif gitu. Nah, gimana caranya supaya tetap objektif gitu? Bisa aja untuk nggak pakai informed consent itu bisa jadi salah satu alternatif, atau juga menggunakan metode-metode penelitian yang lain gitu yang tidak tidak langsung apa namanya eh, ke 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 partisipannya gitu, tidak langsung ada informed consent-nya gitu ke si partisipannya. Kayak misalkan ada penelitian arsip, jadi kayak bisa kita lihat dari arsip-arsip yang lalu-lalu gitu penelitiannya gitu, atau mungkin dengan menggunakan metode yang lain kayak meta analisis yang analisis hasil temuan sebelumnya itu menggunakan statistik, mungkin seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau menambahkan atau mau mengoreksi jawaban saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Saudari Fatimah Zahra yang telah menjawab pertanyaan dari Saudari Fadilah. Pada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan, persilahkan. Mungkin cukup sekian. Kepada Fadilah, apakah cukup? Ya sudah. Terima kasih pada kelompok 2. Baik, terima kasih Saudari Fadilah. Untuk pertanyaan Velia, barangkali teman-teman ada yang ingin mencoba menjawab, dipersilahkan. Izin menjawab pertanyaan dari Velia. Silahkan, Saudari Fadia. Baik, tadi pertanyaan Velia itu mengenai kekurangan dari penelitian laboratorium, yaitu external validity atau general ability dari hasil-hasil terhadap organisasi dalam dunia nyata. Nah, validasi eksternal sendiri yaitu validitas penerapan kesimpulan suatu penelitian ilmiah di luar konteks penelitian itu. Nah, dengan kata lain, hasil penelitian dapat dijurnalisasikan dan melintasi situasi, orang, rangsangan, dan waktu lain. Nah, bisa disimpulkan bahwa penelitian laboratorium itu tidak bisa melihat sejauh mana eksternal validity-nya atau kebenaran di mata umum. Bisa saja di laboratorium itu sesuai, namun tidak di mata umum. Contohnya, interview dalam pekerjaan itu bisa saja bagus, tapi ternyata di luar tidak sebagus itu. Mungkin seperti itu. Terima kasih Saudari Fadia yang telah menjawab pertanyaan Velia. Apabila teman-teman ada yang ingin mencoba menjawab, dipersilahkan. Sepertinya cukup sekian. Kepada Saudari Velia, apakah cukup? Dicukupkan, cukup. Terima kasih kepada kelompok 2. Ya, terima kasih Saudari Velia yang telah bertanya. Untuk sesi yang kedua, kami buka 2 pertanyaan. Silahkan yang ingin bertanya.
Sepertinya tidak ada. Baik, langsung saja ke agenda yang terakhir yaitu penutupan. Karena melihat waktu, alhamdulillah presentasi dari kelompok 2 mengenai penelitian industri BK telah terlaksana. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya moderator dan kelompok 2 undur diri. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Sugandi Miharja untuk menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam penelitian itu, di samping ada kajian yang bersifat teknis spesifik gitu ya, seperti yang disampaikan teman kita tadi, tapi juga ada yang disebut dengan penelitian tingkat meso, ya kan? Penelitian ini berkaitan dengan apakah kajian-kajian itu menyangkut aspek-aspek policy, aspek-aspek kebangsaan, aspek kenegaraan, gitu ya. Juga ada penelitian yang berkaitan dengan aspek meso seperti hal yang sangat detail, misalnya tadi menyangkut etos kerja, misalnya. Kita ini belum banyak meneliti, misalnya bagaimana turunan daripada perundang-undangan kepada dunia sosial, bimbingan konseling, misalnya. Bagaimana turunan perundang-undangan industri yang berkaitan dengan kesejahteraan religi masyarakat mereka, masyarakat industri maksudnya. Nah, ini kan belum kita teliti. Nah, ini penelitian seperti ini akan membangun inspirasi kita kepada bagaimana kemungkinan implementasi undang-undang itu, atau mungkin juga bagaimana undang-undang itu bisa diubah yang berpihak kepada kesejahteraan lahir batin manusia. Nah, maka ini dorongan-dorongan riset seperti ini diperlukan agar peran serta BKI tadi untuk menjadi koneksi dan membuka gerbong karir di dunia industri dengan kehadiran kita sebagai orang yang expert ya, orang yang pakar gitu, orang yang profesional, bukan sebagai staf biasa. Nah, itu diperlukan satu upaya-upaya yang mulai dari riset. Itu yang pertama. Yang kedua, riset ini bisa juga riset literatur, bisa juga riset kuantitatif yang menggunakan angket gitu ya, yang disebar menggunakan tipong, puisi atau apa saja yang mereka bisa juga menggunakan pengamatan. Tapi biasanya untuk S1 itu lebih praktis menggunakan kuantitatif, sebar angket sudah selesai, kita bisa mengeneralisir apakah undang-undang itu sudah cukup puas, sudah cukup dimengerti, cukup puas dirasakan atau tidak oleh suatu komunitas industri, itu sudah bagus untuk bisa memberikan pandangan bahwa perlu suatu treatment perbaikan, treatment renewal gitu daripada tim HRD di industri itu. Baik, berikutnya lagi kita ingin sampaikan bahwa realnya industri itu dikuasai oleh cukup banyak ormas dan preman, ya, terutama untuk perekrutan pegawai baru. Nah, ini kan tentu akan mengganggu kepada profesionalitas daripada industri itu. Nah, maka ini kan diperlukan satu jalan tengah bagaimana premanisme itu tidak menggulita di dalam masyarakat industri, tetapi mereka hadir memberikan suatu peran serta tertentu, misalnya di sisi keamanan atau di sisi apa, tapi profesionalitas, rekrutmen pegawai yang ahli, yang tepat sesuai dengan kondisi orangnya juga diperlukan. Baik, ini tentu apa yang kita sampaikan ini adalah menguatkan apa yang telah disampaikan oleh kita yang tadi luar biasa. Saya ingin sampaikan kembali terima kasih kepada PJ kita yang telah membantu bertemu kita di forum ini, kepada peserta di grup kita yang telah menyiapkannya dengan sangat matang, sangat utuh, juga kepada Kosma dan seluruh para penanya, juga para penyimak aktif di perkuliahan kita pagi hari ini. Ditunggu link YouTube-nya sampai jam 24 malam, 4 orang berarti 4 link, dan diharapkan seluruh mahasiswa itu mengkliknya sebagai dan memberikan komen atas video yang ditampilkan di YouTube itu.
Baik, untuk absen, oke kita pakai Jipom dulu karena Inos masih dalam posisi dalam tahap maintenance. Kami aja mengaturkan terima kasih dan mohon maaf. Selanjutnya boleh ditutup dengan keparat majelis dipimpin oleh PJ kita. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sugandi Miharja yang sudah memberikan materinya dan juga kepada teman-teman kelompok 2 yang telah mempresentasikan materi dan juga kepada teman-teman yang lainnya. Sebelum ditutup, mungkin ke operator di screenshot dulu ya. Boleh. Teman-teman silakan boleh on cam dulu. Udah. Oke, tapi ini belum on cam semuanya. Udah aja gitu. Ya udah nggak apa-apa. Oke, 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih kepada Saudara Fadia. Untuk selanjutnya, langsung saja kita tutup perkuliahan pada siang hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama dan juga membacakan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.